Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku ingin mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk membahas secara sederhana mengenai topik diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Filsafat Barat terhadap Dinamika Perkembangan Filsafat Islam. Yang secara spesifik, kelompok kami membahas mengenai filsafat Yunani. Namun sebelum itu, aku ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada Adilah Nur Fauziah. Yang kedua ada Aminur Amaliana. Yang ketiga ada Anggira Dika Putri. Yang keempat ada Anissa Awalia Husnul Khotimah. Yang kelima ada Atkiah Karimah. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ayudhya Rizky Pradipta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke poin pertama pembahasan. Baiklah teman-teman semua, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang munculnya filsafat Islam. Jadi, sebelum filsafat Islam itu muncul, sudah banyak pemikiran-pemikiran yang tumbuh dan berkembang di daerah timur dan barat. Di antaranya seperti pemikiran Mesir kuno, pemikiran Babilonia, pemikiran Persia, pemikiran Cina, dan pemikiran Yahudi. Akan tetapi, di antara berbagai macam pemikiran itu, pemikiran yang paling dominan dan paling berkontribusi terhadap perkembangan filsafat Islam adalah pemikiran Yunani. Menurut Muhaimin, masuknya filsafat ke dunia Islam berkaitan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu perkembangan pemikiran Yunani. Yang kedua yaitu kontak tidak sengaja, yang dimana pada saat itu umat Islam tidak sengaja mencari filsafat Yunani untuk dipelajari. Yang ketiga, masuknya filsafat Yunani melalui kegiatan terjemahan. Banyak buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga pada masanya umat Muslim dapat mengembangkan pengetahuan filsafatnya dari buku-buku yang sudah diterjemahkan tersebut. Yang keempat, menurut Hasan Bhakti Nasution, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Umum, ia mengatakan bahwa puncak masa penerjemahan terjadi pada dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Sehingga dalam waktu singkat dunia Islam mampu menyerap kebudayaan Yunani. Kemajuan ini tidak luput dari beberapa faktor loh teman-teman. Faktor pertama yaitu kemunduran filsafat di kalangan Yunani, Persia, dunia Kristen, serta Eropa secara keseluruhan. Kemunduran inilah yang mendorong para ilmuwan dan filsuf untuk mau tidak mau mengambil alih aktivitas intelektual ke kawasan dunia Islam. Itulah sebabnya ada pandangan bahwa Islam merupakan penyelamat filsafat, khususnya filsafat Yunani dari ancaman kepunahan. Faktor kedua yaitu dorongan berfilsafat dari ajaran Islam. Yang ketiga yaitu kecintaan khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Kecintaan beliau itulah yang dilampiaskan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kemajuan ekonomi yang diraih oleh dunia Islam. Baiklah teman-teman, poin selanjutnya yaitu mengenai awal mula perkembangan filsafat dalam Islam. Perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai ketika ada pengaruh kebudayaan Helenis, yaitu kebudayaan yang terjadi akibat bercampurnya budaya Timur dan kebudayaan Yunani dari Barat. Kebudayaan Helenis ini dimulai ketika Alexander the Great atau Iskandar Agung Zulkarnain yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Kemudian beliau melakukan usaha perkawinan antara budaya Yunani dengan bangsa jajahannya di timur. Perkawinan kebudayaan inilah yang mengakibatkan munculnya benih-benih lahirnya filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Tetapi tidak ada peristiwa yang teramat berpengaruh atas kemunculan dan perkembangan pesat atas filsafat Islam, kecuali peristiwa yang diawali pada zaman Bani Abbasiyah dari abad ke-8 Masehi dan seterusnya, yaitu transmisi keilmuan Yunani kuno ke masyarakat Islam Arab dengan penerjemahan sumber-sumber literatur keilmuan dari Yunani ke bahasa Arab secara besar-besaran. Dari peristiwa tersebut, dunia pemikiran Islam semakin terfokus pada pendamaian
atau perpaduan antara filsafat dan agama, ataupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik filsafat Barat dan filsafat Islam. Budaya pemikiran Barat tidak dapat terlepas dari Platonisme dan Aristotelisme. Keduanya sangat berkaitan dengan jiwa kebebasan Yunani dan telah berpengaruh tidak hanya dalam perkembangan filsafat saja, tetapi berpengaruh juga di bidang ketatanegaraan, etika, dan pendidikan. Tradisi berpikir bebas atau free thinking dari bangsa Yunani inilah yang kemudian menjadi jiwa dari perkembangan pemikiran Barat, juga menjadi nafas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jan Hendrik Rapar mengungkapkan setidaknya ada 5 karakteristik dasar filsafat. Yang pertama yaitu berpikir radikal, kedua mencari asas, ketiga memburu kebenaran, keempat mencari kejelasan, dan yang kelima berpikir rasional. Filsafat Barat cenderung menempatkan akal manusia sebagai sumber dari penelaahan dengan cara semakin hari semakin melepaskan diri dari objek. Filsafat Barat sangat teguh terhadap keadaan pembaharuan sesuai dengan jiwa bangsa Yunani sekaligus rapuh karena berlandaskan pada sejarah perdebatan yang berlangsung berabad-abad silam dan menghasilkan pemikiran yang dialektis serta tidak pernah sampai pada suatu bentuk akhir. Sementara itu, filsafat Islam memadukan fungsi akal dan nalar manusia dengan unsur-unsur keagamaan Islam. Filsafat Islam memiliki keteguhan yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan filsafat Barat, karena filsafat Islam terus mengalami perkembangan dengan tetap mempertahankan titik tumpunya yang mengarah pada unsur-unsur religiusitas atau keagamaan, berupa pokok ajaran agama Islam yaitu Al-Quran. Filsafat Islam dalam hal ini memiliki 2 sisi yang berbeda dengan mengandalkan metode-metode tertentu untuk membangun argumentasi rasional sekaligus berada dalam pengaruh kuasi religius yang amat dominan, baik tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran primernya ataupun dalam pemilihan premis-premis silogismenya. Hal tersebutlah yang kemudian menjelaskan bahwa filsafat Islam dengan proses rasionalisasi dengan fungsi akal mencoba membumikan dan mengkomunikasikan sumber-sumber keagamaan kepada nalar manusia. Suatu sikap dalam mengintegrasikan antara unsur-unsur terbaik dalam paradigma Barat dengan wahyu berupa Al-Quran. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Islam. Pada dasarnya, filsafat Islam mengacu pada pemikiran filsuf Yunani. Pemikiran filsuf tersebut kemudian dikembangkan sendiri sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus apa sih yang menjadi bahasan dari filsafat Islam itu sendiri? Yang pertama, filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas oleh filsafat Yunani dan lainnya, seperti ketuhanan, alam, dan roh. Yang kedua, filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh generasi sebelumnya, seperti filsafat kenabian. Dan yang ketiga, dalam filsafat Islam terdapat perpaduan antara agama dan filsafat, akidah dan hikmah, serta wahyu dan akal. Dengan demikian, filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan Yunani. Pemakaian filsafat di dunia Islam digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks-teks keagamaan, seperti dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan yang bersifat akomodatif antara filsafat Yunani dan filsafat Islam. Filsafat Yunani memberi modal dasar penelusuran berpikir yang dilandasi Al-Quran. Secara teologis, dapat dikatakan bahwa sumber Al-Quran secara azali telah ada, dan filsafat Yunani hanya sebagai pembuka, sedangkan bahan-bahannya telah ada di dalam Al-Quran. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.